Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi malikil mulki yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha yarzuqu man yasha wa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu daimul baqa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya syahadatan tunjina biha anis saqa'i dunya wa ukhra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil awliya sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin abiz zahra wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi sulaha, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ar-rabi' wa thamanun min asma'illahil husna malikul mulki. Yang ke-84 daripada Asmaul Husna yang 99 adalah Malikul Muluk. Huwal qadiru tammul qudrati fi mamlakatihi al-munfidhu masyiatahu fi mamlakatihi kaifa syaa wa kama syaa ijada wa i'dama wa ibqa'a wa ifna'a. Malikul Muluk itu artinya adalah yang maha kuasa, yang sempurna kekuasaannya pada kerajaannya, yang meluluskan akan yang dikehendakinya pada kerajaannya, bagaimana dia menghendaki dan sebagaimana yang dia kehendaki, baik mengadakan sesuatu atau meniadakannya, baik mengekalkan sesuatu atau membinasakan sesuatu. Pengertian Malikul Mulki secara ringkas diterjemahkan biasa, Malikul Muluk ini dengan yang memiliki kerajaan. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Malikul Muluk, yang mempunyai kerajaan. Maksudnya yang berkuasa secara sempurna kekuasaannya itu dalam kerajaannya, yang meluluskan apa yang dia kehendaki bagaimanapun dia hendak dan sebagaimana yang telah dia kehendaki. Para muhibbin rahimakumullah, sehingga tidak ada seseorang jiwa pun yang berkuasa di alam semesta ini melainkan orang tersebut berada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu jiwa pun karya atau ciptaan yang terdapat pada alam semesta ini melainkan itu adalah karya cipta milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar atau sekecil apapun ciptaan tersebut. Tidak ada satu jua pun kehendak yang bisa terwujud pada alam ini melainkan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dia punya nama Malikul Mulki, yang memiliki kerajaan. Silahkan kita berkehendak apapun yang kita kehendaki, kada dilarang kita berkehendak. Namun yang perlu kita ketahui, apapun kehendak kita kada akan bisa terwujud kalau kada sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang nama Allah Malikul Muluk ini, firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran,
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang mana wirid tajin hafal sudah tuh Mbah Maghrib, Mbah Isya, Mbah Subuh kita baca. Qulillahumma, katakan wahai Rasul, ya Allah, malikal mulki, yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkaulah yang memberikan kerajaan itu kepada orang yang engkau hendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang menarik, mencabut kerajaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkaulah yang memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha, engkau pula lah yang menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini seolah-olah menjelaskan, menafsirkan malikal mulki. Bagaimana orang yang disebut punya kerajaan itu, orang yang berhak punya kerajaan itu, yang disebut raja itu, orang yang bisa memberikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, yang bisa menarik kembali kerajaan itu daripada orang yang ia kehendaki, yang bisa memuliakan orang yang dia kehendaki, yang bisa menghinakan orang yang dia kehendaki. Nah, bila mampu demikian, berhak dia disebut malikal mulk, raja atau pemilik kerajaan. Para muhibbin rahimakumullah, ini satu ayat yang secara tidak langsung ayat ini adalah memberikan kepada kita satu keimanan bahwa yang memuliakan seseorang itu, yang menghinakan seseorang itu adalah hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada dalam satu hadis Rasulullah SAW yang maksudnya, andai kata makhluk Allah seluruh dunia berusaha ingin menghinakan engkau, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, maka mereka tidak akan mampu menghinakan engkau. Andai kata seluruh penduduk alam ini ingin memuliakan engkau, tetapi Allah ingin menghinakan, maka seorang jiwa pun tidak akan bisa memuliakan orang yang tersebut. Nah, jadi ayat ini secara tidak langsung mengisyaratkan kepada kita bahwa kita minta kemuliaan itu dari Allah. Jangan kita minta kemuliaan daripada makhluknya, karena makhluk itu pun mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hendak menjadi mulia dengan sebab kekayaan. Kekayaan kita bisa habis kaya jadi hina. Jangan kita mencari kemuliaan karena keturunan bapak ibu mati keduanya, habis kemuliaan kita. Jangan kita mencari kemuliaan dengan kedudukan kepangkatan, ada pensiunnya. Begitu pangkat pensiun juga kemuliaannya. Wa tu'izzu man tasha, Allah memuliakan orang yang dia kehendaki. Carilah kemuliaan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal, orang yang dimuliakan di bangsa Quraisy. Sedangkan Bilal, sahabat Rasulullah, orang yang sangat hina, budak. Tetapi Allah dengan kehendaknya, wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha, Abu Jahal yang diagung-agungkan itu akhirnya mati, terbunuh pada perang Badar, dan jasadnya dibuang di sumur Badar. Bilal, hamba Allah yang dulunya dihinakan, disia-siakan, Allah memuliakannya sehingga namanya harum sepanjang masa, disebut Bilal. Di mana-mana orang menyebut Bilal. Nah, inilah
Allah tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Penjelasan daripada nama Allah Malikul Muluk tadi. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita berkehendak sesuatu, kehendak kita itu belum bisa terwujud, kada bisa terwujud, berarti kita kada berhak menjadi seorang yang Malikul Muluk, karena ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan Allah, apapun yang Dia kehendaki, yunfidhu masyiatah, Dia akan meluluskan kehendaknya itu. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bijaksana, hamba-hamba Allah yang ulul albab, yang berakal, hamba-hamba yang bisa membaca apa yang dikehendaki Allah dengan dirinya, hamba yang bisa menelaah, meneliti apa kehendak Allah dengan dirinya. Kita disuruh berpikir, apakah kita ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang mulia? Apakah kita dikehendaki oleh Allah nantinya sebagai ahli surga? Apakah nantinya kita dikehendaki Allah termasuk orang-orang yang celaka? Nah, orang yang berakal itu orang yang sejak sekarang sudah bisa membaca, sudah bisa menelaah apa kehendak Allah terhadap dirinya. Sudah kawa menangguh, aku ini kira-kira dikehendaki Allah ke surga atau ke neraka? Aku ini apakah dikehendaki Allah orang baik atau orang yang jahat? Nah, kalau kita berakal, kita bisa menelaah, membaca kehendak Allah yang ada pada diri kita, atau pada lingkungan kita, atau pada pemimpin kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi menjelaskan demikian, dan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, idza aradallah bi abdin khaira faqahahu fid din wa bassarahu uyubah. Kita membaca diri kita. Ujar Nabi kita, apabila Allah menghendaki seseorang hamba itu menjadi baik, Allah pahamkan dia agama. Artinya apa? Allah bukakan hatinya menuntut ilmu, dan Allah perlihatkan kepada dirinya tentang keaiban, celah yang ada pada dirinya. Nah, ini satu tanda apakah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik atau kada. Kita bisa mengetahui diri kita, apakah kita selama ini rajin menuntut ilmu agama, apakah selama ini kita suka mempaham ilmu agama, apakah selama ini suka mencari kesalahan-kesalahan diri, mencari apa aibnya diri. Kalau demikian halnya, berarti kita ini termasuk orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang khair, orang yang baik. Ini kita bisa membaca. Nah, sebaliknya, bila selama ini kita malas menuntut ilmu agama, kada terbuka hati menuntut ilmu agama, suka mencari kesalahan-kesalahan orang, suka mencek aib-aib orang, ini pertanda bahwa diri kita ini dikehendaki Allah sebagai hamba yang jahat. Nah, kita kalau membaca itu dengan diri kita, apakah selama ini kita rajin menuntut ilmu agama? Apakah selama ini kita suka mempaham tentang agama? Apakah selama ini kita suka tafakur, memikirkan aib, celah, dosa diri kita? Bila demikian halnya, termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menghendaki diri kita baik, siapapun tidak akan bisa menjerumuskan kita. Nah, itu kita membaca diri kita, kita membaca pemimpin kita. Jadi pemimpin, apakah pemimpin ini pemimpin yang baik atau kada? Nah, hadis Rasulullah mengatakan, idza aradallahu bil amil khaira ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakkara wa in dzakara a'ana wa idza arada bihi ghaira dzalik ja'ala lahu wazira su in nasiya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Apabila Allah menghendaki seorang pemimpin itu baik,
Allah menghendaki pemimpin ini sukses dunia akhirat, maka Allah jadikan pemimpin itu seorang pembantunya. Allah berikan pemimpin itu seorang menterinya, seorang stafnya yang bisa mengingatkan pemimpin kalau pemimpinnya lupa, dan menolong pemimpinnya kalau dia tidak lupa. Nah, ini tandanya sekarang ini kawan kita, anak buah kita, amun kita salah maulah menegur kita. Kita keliru, kita di jalan nang luput, kita ada punya staf, kita ada punya anak buah, maulah gara-gara anak buah ini memberi nasihat kepada kita. Kalau anak buah kita ini kada nang waninya memberi nasihat dua kita, pertanda kita orang nang kada baik. Pertanda orang nang kada baik. Nah, ini pemimpin bisa membaca dirinya, apakah aku pemimpin yang baik di sisi Allah ataukah pemimpin yang tidak baik di sisi Allah. Lihat anak-anak buah, lihat staf, lihat wazir, apakah mereka ini suka menegur aku jika aku keliru? Apakah mereka ini berani meluruskan aku jika aku bengkok? Kalau mereka semua tidak berani, bisa menjilat, memuji, berarti aku pemimpin yang dikehendaki Allah, pemimpin yang jahat. Nah, bisa kita membaca demikian. Orang-orang yang punya akal, orang yang membaca kehendak Allah kepada dirinya. Nah, orang-orang yang tidak punya akal itulah orang-orang nang kada bisa menyadari, nang kada tahu arah tujuan diriku ini baik atau kada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita bisa menilai diri kita. Kita hendak melihat satu kampung, apakah kampung atau negeri ini baik atau kada. Kita bisa melihat dengan hadis Rasulullah. Ujar Nabi kita, "Idza aradallahu biqaryatin halaka adhara fihimuz zina." Apabila Allah hendak mencelakakan, Allah hendak membinasakan, merubuhkan satu kampung, satu negeri, satu kota, sebelumnya itu akan timbul di mana-mana perzinahan. Jadi ini kita membaca, bila sudah di sini ada perzinahan dibiarkan, di sana ada perzinahan tidak ada malu, di sana ada perzinahan kada ada supan. Kalau kita membaca, kita mesti pindah pada kampung itu. Kenapa? Kada lawas lagi ini kampung akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah zina dianggap hal yang biasa. Zina dianggap hal yang biasa. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahi malikil mulki ay yamlika nafsahu indal ghadabi wal hasadi wa indar raha wal hub wa inda syiddati wa indar raha. Kalau kita sudah beriman bahwa Allah mempunyai nama Malikul Mulki, yang memiliki kerajaan, keimanan kita demikian itu menuntut kita untuk memiliki diri kita sendiri. Kita mesti kawah, kita mesti kuasa, kita mesti mampu menguasai diri kita. Kita kuasai diri kita, terutama indal ghadab wal hasad, ketika kita marah dan dengki. Wa indar ridha wal hub, ketika kita senang dan cinta, sanggupkah kita menguasai diri kita? Wa inda syiddah war raha, ketika sengsara dan ketika makmur lapang bahagia. Nah, di sini kita dituntut untuk menguasai diri. Kadang-kadang kita kalau sudah marah kada mampu lagi menguasai diri. Waktu kita iri dengki, kita kada mampu lagi menguasai diri. Ketika kita cinta, senang dengan seseorang, kita kada mampu lagi mengendalikan diri. Ketika sengsara, kadang-kadang kita kada mampu mengendalikan diri. Ketika bahagia, berlimpah rezeki, kada mampu mengendalikan diri. Ini kada mendapat buah keimanan daripada Malikul Mulk. Kalau kita dapat buah keimanan, kita mampu mengendalikan diri waktu marah, waktu dengki,
waktu cinta, waktu susah, dan waktu lapang. Kita bisa mengendalikan diri kada terjerumus ke jurang yang membahayakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita dituntut untuk marah. Nah, marah. Ada perilaku anak kita, perilaku orang sekitar kita, kawan kita, atau perilaku musuh kita yang membuat kita marah. Nah, di sini keimanan kita kepada Malikul Muluk diuji. Apakah kita mampu mengendalikan diri terhadap marah ini atau kita meneruskan marah? Nah, kalau kita mampu menahan diri, kita kada marah, kita dapat keberuntungan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah, wa man khazana lisanahu satarallahu auratah. Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ay yumbidah, da'ahu Allah ala ru'usil khalaik wa yukhayyiruhu min ayyil hur sya'a." Ujar Nabi kita, barang siapa mampu menahan marahnya. Nabi kita sidin kalau sidin marah, sidin habang mukanya, merah mukanya. Kenapa? Menahan marah. Ada hal-hal yang menuntut kita marah, kita tahan marah kita. Nantinya Allah akan menahan azabnya kepada dia. Dan siapa-siapa yang bisa menyimpan lisannya, menyimpan ilatnya, mulutnya maksudnya, maka Allah tutupi segala keaibannya. Barang siapa menahan kemarahannya sedangkan dia mampu untuk meluluskannya, maka Allah panggil nanti dia di hari kiamat di tengah-tengah manusia, dan Allah suruh dia untuk memilih bidadari. Nah, ini fadilatnya, keuntungannya orang yang mampu marah. Anak kita kelakuannya memberi muar, marah kita, tapi kadang tak ucap satu kata juga pun. Nah, berarti kita menahan marah. Kita mampu artinya menguasai diri kita ketika marah. Ada tetangga kita yang berbuat hal-hal yang kadang menyamankan kita, kita mampu menahan diri daripada marah. Berarti kita dapat keimanan, buah keimanan daripada Malikul Muluk. Kita mampu mengendalikan diri kita ketika marah itu. Yang kedua, ketika dengki, kita mampu mengendalikan diri ketika dengki. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salasun la yanju minha ahad. Ada 3 perkara yang tidak lepas seseorang jua pun dari yang 3 ini. Artinya manusia manapun, siapa jua pun selain para anbiya mursalin tentunya, manusia umum siapa jua pun kada lepas daripada 3. Salah satunya apa? Al-hasad, dengki. Lalu ujar Nabi, fa idza hasadta, bila engkau dengki, fala tabgi, jangan engkau menganiaya. Artinya ayu aja dengki, cuma jangan sampai berbuat berkata hal-hal yang menganiaya. Itu Allah bisa memaklumi. Umumnya kita betatai warung, ini 2 buah, 3 buah warung, 4 buah warung. Sebuah nih payu, mau payu. Yang 3 nih kada. Sakit hati yang 3 itu manusiawi, Allah memaklumi. Kada ditindak oleh Allah. Asalkan jangan tabgi. Tabgi itu apa? Berencana menghilangkan nikmat saudaranya, berkata-kata ghibah kepada saudaranya, memfitnah. Nah, ini sudah kada mampu lagi mengendalikan dirinya. Kalau kita beriman kepada Malikul Muluk, kita bisa mengendalikan diri waktu marah dan waktu dengki kita itu. Kawan dapat nikmat, sakit hati biasa, tapi asal jangan ada usaha untuk menghilangkan nikmat dari kawan. Yang sampai ada muntung kita, tangan kita yang membahayakan kawan. Nah, itu ada apa-apa. Allah memaklumi yang demikian karena itu manusia, sifat manusia. Wa indar ridha wal hub, dan kita mampu menahan diri, menguasai diri ketika cinta dan senang. Kadang-kadang orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, dia lupa segala-galanya.
Ini yang diharamkan Allah kada peduli, ini yang dibenci Allah kada peduli, demi menyenangkan hati orang yang dicintainya. Nah ini kada bisa mengendalikan diri dalam hal menghadapi ridha dan cinta ini. Kemudian lagi wa inda syiddah warraha, dia bisa mengendalikan dirinya ketika dalam keadaan sengsara, dalam keadaan dapat musibah, dalam keadaan kesulitan, dia bisa mengendalikan dirinya dengan sabar. Artinya apa? Tidak keluh kesah, kada kesana kemari menceritakan kesusahan hidup, kada kesana kemari menceritakan penyakit yang diderita. Nah ini ngarannya kawa mengendalikan diri. Kalau kita punya penyakit, kasih itu kamari kita berkisah, orang bertakun kada berkisah, aku sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Ini orang kada bisa mengendalikan diri. Dan ini dapat dua musibah. Pertama musibah sakit, dua musibah kada dapat pahala sakit. Itu ngarannya sikaya, mengadukan keluh kesah. Lain hal hikayah. Hikayah ini kita lawan dokter, dok, nah aku sakit pinggang. Ini kada apa-apa, kita mengisahkan untuk diobati. Kalau kita berkisah kasih tukamare kepada orang yang bukan untuk mengobati kita, ini ngarannya mengadu-ngadu kepada selain Allah. Allah tidak suka demikian. Nah itu kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri waktu keadaan sengsara. Yang terakhir wa indar raha, kehilangan kemampuan mengendalikan diri ketika senang, ketika makmur, ketika kaya, ketika berkuasa, kada mampu mengendalikan diri. Kalau dia beriman kepada Malikal Muluk, dia mesti mampu. Walaupun dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkuasa, dia mampu mengendalikan diri. Ujar Nabi kita dalam satu hadis mengatakan, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Ujar Nabi kita, aku tidak khawatir wahai sahabatku kalian ini fakir. Aku kada khawatir. Yang aku khawatirkan itu kalau kalian ini diberi Allah dunia yang melimpah ruah, akhirnya kalian saling berlomba, saling berpacu mencari dunia, akhirnya kalian dibinasakan oleh Allah sebagaimana dibinasakan orang-orang yang dahulu. Nah ini orang-orang yang begitu dapat kekayaan lupa diri. Dan ini kenyataan. Lagi miskin, lagi sakit, lawan Tuhan dekat, sembahyang berjamaah tiap waktu, membaca Quran 1 juz sehari, selawat sekian, zikir. Lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, sudah dapat rezeki dunia melimpah ruah, sembahyang berjamaah ditinggalkan, menuntut ilmu sudah kada aktif lagi. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, kada mampu mengendalikan diri waktu menghadapi kekayaan kesenangan ini. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa kita percaya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Malikal Muluk, yang memiliki kekuasaan kerajaan, dan kita pun dengan keimanan itu menguasai diri, memiliki diri di waktu marah, di waktu dengki, di waktu senang cinta, di waktu sengsara, dan di waktu lapang dan bahagia. Nah, kemudian yang ke-85 di antara Asmaul Husna adalah Dzul Jalali wal Ikram. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك وخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر ندمت من كل شر ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حقا والنار حقا وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه.